Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar, NPM 193516516659, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Antarpribadi dan Budaya, kelas ruang 6 dengan dosen Siska Fitriah, Eskom IM SOS. Untuk jawaban nomor 1A, yaitu teori penetrasi sosial, penjelasannya yaitu merupakan perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang paling tinggi atau ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi. Contohnya seperti saat kita mahasiswa baru, pastinya kita bertemu dengan orang yang tidak terkenal dan harus saling mengenal agar terjalin hubungan yang tadinya tidak dekat menjadi dekat. Selanjutnya yaitu 1B, pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, keuntungan yang saling mempengaruhi. Contohnya, saat seperti kita ingin berpenampilan seperti idola kita, lalu kita mengikuti gaya dari idola kita tersebut, dan orang yang melihat berpenampilan kita mengira kita mirip dengan idola kita yang diinterpretasikan sebagai sanjungan, dan akhirnya kita terus memakai penampilan seperti idola kita setiap harinya. Selanjutnya yaitu 1C, dialektika interpersonal. Teori ini merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap yang lainnya. Contohnya, hubungan antara pengacara dan kliennya, yaitu Farhad Abbas dan Regina. Hubungan mereka bisa dibilang tidak biasa saja, karena mereka berdua sudah memiliki keluarga masing-masing. Hubungan mereka terjalin karena awalnya hubungan sebagai pengacara dan juru bicara. Selanjutnya yaitu teori interpersonal deception. Teori ini dikemukakan dengan berbagai alasan. Biasanya teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang menghindari tindakan menyakiti orang lain dengan cara berbohong, atau menjelaskan bagaimana seorang diri menyerang orang lain dengan cara berbohong. Contoh kasusnya seperti berita seorang aktivis perempuan bernama Ratna yang diduga dipukuli oleh sejumlah manusia tidak beradab dan di luar batas nalar kemanusiaan. Wajahnya lembam, bonyok. Singkat cerita, dengan isak tangis, Ratna menggelar jumpa pers kepada media bahwa ia mengakui dia telah berbohong dan meminta maaf kepada publik, termasuk para tokoh yang telah ia kena tipui. Selanjutnya yaitu 1E, teori pengurangan ketidakpastian. Sebuah teori yang berakar dan perspektif sosial psikologi yang mengibaratkan pada proses-proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang orang lain. Contohnya seperti saat orang baru pindah ke sebelah rumah atau tetangga baru, namun saya mengiranya orang yang baru pindah tersebut memiliki sifat yang tertutup dan cuek. Namun pada keesokan harinya ia jadi lebih sering menyapa dan memberikan sedikit rezekinya kepada tetangganya. Soal nomor 2. Jawabannya yaitu situasi yang menghambat komunikasi antar pribadi dan budaya adalah emosional. Saat diajak mendiskusikan sesuatu, emosi menjadi satu hambatan untuk berkomunikasi, dan solusinya adalah mengurangi emosi terlebih dahulu dan tidak langsung memotong pembicaraan dari lawan bicara dengan emosi. Dan contoh lainnya, saat orang lain sangat cepat dalam berbicara, hal itu menjadikan hambatan berkomunikasi, karena dengan cepat dalam berbicara membuat lawan bicara tidak paham apa yang sedang dibicarakannya. Solusinya dalam hal tersebut yaitu mengatur tata bicara dengan perlahan agar lawan bicara juga memahami apa yang dikatakan dan bisa dikasih pendapat. Sekian penjelasan jawaban soal UTS Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.